Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat Dr. GJ. Kembali Dr. GJ pada hari ini akan men-share pengalaman beberapa waktu yang lalu bertemu dengan salah seorang sahabat pengusaha yang cukup terkenal, yang menge-share, yang sharing tentang pengalaman-pengalamannya, dan sampai saat ini beliau secara finansial sangat luar biasa, kemampuan ekonominya juga sangat bagus, dan alhamdulillah keluarganya juga baik, cukup mapan. Namun dari pengalaman-pengalaman beliau, saya dapat belajar tentang bagaimana sebetulnya sebuah proses untuk mencapai kesuksesan itu. Saya berpikir pada awalnya bahwa kesuksesan itu semata ditentukan dari hasil kemampuan pendidikan, atau mungkin kombinasi antara pendidikan dengan ekonomi, finansial, atau mungkin dari hal-hal yang lain. Namun kenyataan dari apa yang disaringkan oleh salah seorang teman saya tersebut, itu tidak terjadi. Dan banyak fakta-fakta sudah membuktikan bahwa untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan itu ternyata tidak semata-mata dihasilkan dari proses pendidikan saja, atau mungkin dari kemampuan finansial awal saja. Kita melihat kenyataan bahwa banyak orang-orang yang sukses bukanlah orang-orang yang pandai, bukanlah orang-orang yang pintar. Kita boleh membaca, kita boleh melihat lagi dari pengalaman-pengalaman di masa-masa yang lalu. Kita melihat kepada teman-teman kita. Tidak semua memang, tapi rata-rata di tempat kita belajar, dengan skala tempat duduk, ada yang di depan, di tengah, dan di belakang, biasanya orang-orang pintar itu akan selalu memilih duduk atau berada di barisan yang paling depan. Sedangkan orang yang setengah pede, dia akan duduk di tengah. Tapi kalau orang yang cuek, masa bodoh, tidak peduli, atau merasa dia tidak punya kemampuan, dia pasti akan mengambil tempat duduk yang paling belakang. Namun dalam perjalanannya, atau mungkin kombinasi antara pendidikan dengan ekonomi, finansial, atau mungkin dari hal-hal yang lain. Namun kenyataan dari apa yang disaringkan oleh salah seorang teman saya tersebut, itu tidak terjadi. Dan banyak fakta-fakta sudah membuktikan bahwa untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan itu ternyata tidak semata-mata dihasilkan dari proses pendidikan saja, atau mungkin dari kemampuan finansial awal saja. Kita melihat kenyataan bahwa banyak orang-orang yang sukses bukanlah orang-orang yang pandai, bukanlah orang-orang yang pintar. Kita boleh membaca, kita boleh melihat lagi dari pengalaman-pengalaman di masa-masa yang lalu. Kita melihat kepada teman-teman kita. Tidak semua memang, tapi rata-rata di tempat kita belajar, dengan skala tempat duduk, ada yang di depan, di tengah, dan di belakang, biasanya orang-orang pintar itu akan selalu memilih duduk atau berada di barisan yang paling depan. Sedangkan orang yang setengah pede, dia akan duduk di tengah. Tapi kalau orang yang cuek, masa bodoh, tidak peduli, dia akan duduk di tengah. Tapi kalau orang yang cuek, masa bodoh, tidak peduli, atau merasa dia tidak punya kemampuan, dia pasti akan mengambil tempat duduk yang paling belakang.
Namun dalam perjalanannya ada banyak yang biasanya duduknya paling belakang, ternyata malah dia lebih maju di masa depan. Yang duduk di depan bisa jadi dalam proses perjalanan ada yang menjadi doktor, ada yang menjadi profesor, ada yang menjadi apapun itu. Tetapi yang duduk di belakang pun tidak selamanya berada di bawah posisi mereka. Kadang-kadang malah bisa jadi yang duduk di paling belakang itu malah memimpin mereka. Satu contoh misalnya, langsung kita bicara tentang bapak bangsa kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Pengalaman sudah menunjukkan berapa kali beliau, kita sudah bisa mengetahui dari buku-buku, berapa kali beliau belajar, baru selesai perjalanan pindah lagi sekolah, keluar lagi, belum sampai tidak menamatkan sekolah, sampai akhirnya kembali ke Indonesia. Tapi beliau bisa jadi presiden. Baru selesai perjalanan pindah lagi sekolah, keluar lagi, belum sampai tidak menamatkan sekolah, sampai akhirnya kembali ke Indonesia. Tapi beliau bisa jadi presiden. Apakah hanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Tidak, banyak. Meskipun kita tidak bisa menafikan, kita punya Prof. Dr. Habibie juga. Banyak juga orang-orang pintar yang bisa menjadi pemimpin. Jadi, jika kita bicara mengenai kesuksesan dengan standar sebagai seorang pemimpin, itu tidak memiliki korelasi dengan kepintaran. Sekali lagi mungkin saya garis bawahi. Keberhasilan dalam memimpin tidak ada hubungan dan korelasi dengan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Mengapa? Karena rata-rata ada beberapa hal yang dilupakan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan atau kepintaran. Yang pertama apa? Rata-rata orang cerdas, orang pintar itu memiliki sifat superioritas, memiliki egoisitas, memiliki kepedean, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Baguskah itu? Bagus. Itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Namun manakala itu dimasukkan dalam sebuah sistem dalam memimpin, dalam pola manajemen, maka dia akan menjadi single fighter. Dia tidak akan mampu menjadi seorang pemimpin. Mengapa? Karena pemimpin harus menguasai ilmu manajemen. Apa sebetulnya ilmu manajemen itu? Ilmu manajemen adalah ilmu yang mempelajari kemampuan untuk mencapai sesuatu hasil dengan menggunakan segala macam sumber daya yang ada di sekitarnya. Kemampuan untuk mencapai suatu hasil dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Dan bila kita tidak mampu membangun teamwork dengan baik, maka kita akan gagal menjadi seorang pemimpin. Orang yang pintar biasanya tidak pernah percaya selain kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak mampu untuk membangun kerjasama dengan orang lain, sehingga akhirnya mereka banyak berkaca di bidang riset, banyak berkaca di dunia. Sedangkan ketika mereka harus masuk ke dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, atau dalam dunia yang berkaitan dengan kepemimpinan, sedangkan ketika mereka harus masuk ke dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, atau dalam dunia yang berkaitan dengan kepemimpinan, mereka menjadi canggung, mereka menjadi kebingungan. Jadi solusinya, jika kita ingin menjadi pemimpin, maka kita harus mampu
untuk mendelegasikan kepercayaan kita itu kepada orang lain. Bagaimana caranya supaya kita mampu mendelegasikan itu? Kita harus mampu untuk membangun kepercayaan pada orang tersebut. Caranya, ajari. Seorang pemimpin yang berhasil adalah apabila dia berhasil mendidik anggotanya untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Seorang pemimpin bukan hanya sekedar memerintah, seorang pemimpin bukan sekedar menyuruh, tapi seorang pemimpin juga dia harus menjadi seorang pendidik yang baik bagi anggota-anggotanya, bagi bawahan-bawahannya, sehingga bawahannya mampu menerjemahkan kepemimpinannya tersebut. Yang kedua, seorang yang memiliki kepintaran biasanya dia tidak mampu untuk melakukan umumnya ya, tapi saya tidak katakan secara menyeluruh. Memiliki kecerdasan IQ yang tinggi, tapi emotional quotient IQ yang tinggi, tapi emotional quotientnya lemah. Sehingga apa? Dia tidak mampu untuk melakukan komunikasi, membangun lobby. Sedangkan lobby atau lobbying itu tergantung dari kemampuan atau ilmu komunikasi. Dan ilmu komunikasi itu bisa berjalan dengan baik apabila kita merendahkan hati kita. Saya sering melihat banyak pengusaha, almarhum Bob Sadino, hanya dengan menggunakan celana pendek. Dia ada di peternakannya, tidak menggunakan, padahal dia seorang pengusaha yang sangat terkenal. Dan teman saya ini juga memiliki banyak supermarket, memiliki banyak ini, tapi ketika bertemu dengan saya hanya menggunakan kaos oblong biasa, hanya menggunakan sandal jepit, hanya menggunakan sangat-sangat santai sekali. Dan mobilnya pun bukan lagi mobil yang berkelas, bukan mobil yang eksekutif dan segala macam, karena dia cuma berpikir sederhana saja. Karena dia sudah merasakan semua itu, buat apa kita harus mensombongkan diri? Ketika kita bicara mengenai gengsi, ketika kita bicara mengenai popularitas yang mengandalkan kebendaan atau duniawi, maka disitulah kegagalan sarana-sarana yang ada di duniawi sebagai target, tapi bukan sebagai alat. Ketika itu sudah dicapai, ketika itu sudah didapatkan, maka di dalam hatinya muncul rasa sombong, ujub, takabur, rasa membangga-banggakan diri. Dan ketika kita sampai kepada rasa sombong, maka kita tidak akan mampu untuk menjalin network. Kita tidak akan mampu membangun komunikasi dengan siapapun, karena ada kesombongan di hati kita, menganggap semua orang itu lebih rendah daripada kita. Banyak teman-teman saya yang pengusaha sukses dan besar, dalam sebuah acara dengan yatim piatu, dia menunggu ketika anak-anak yatim piatu itu sedang berwudu, dia yang menyiapkan sandal-sandalnya, dia yang membagikan makanan bagi anak yatim itu sendiri, dia yang membersihkan lantai masjid atau lantai tempat ibadah yang digunakan. Dia merendahkan dirinya karena dia tahu bahwa tingkat atau derajat tingginya seorang pemimpin adalah kemampuan dia untuk melayani. Pemimpin berbeda dengan pimpinan. Kalau pimpinan bisa diangkat berdasarkan akte, surat perintah atau apapun. Tapi kalau pemimpin, dia memang memiliki karakter melayani. Pemimpin harus memiliki karakter melayani. Dan karakter melayani hanya ada pada orang-orang yang rendah
hati. Orang-orang rendah hati itu jauh dari sombong. Dan rata-rata orang yang pintar, merasa hebat, ada kesombongan dalam hatinya. Hati-hati tentang hal ini. Ini juga peringatan buat saya, bukan buat Anda saja. Termasuk juga peringatan buat Dr. GG agar jangan sok atas apa yang sudah dicapai selama ini. Kemudian untuk yang ketiga, menjadi salah seorang pemimpin. Rata-rata dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha, dalam sebuah pekerjaan atau apapun, kita terlalu banyak perhitungan. Hitungannya itu untuk orang pintar, itu hitungannya itu untuk orang pintar, itu hitungannya itu detail sekali, sampai jelimet, nggak karu-karuan. Padahal keruwetan dan kerumitan dalam sebuah usaha itu membuat usaha ternyata semakin ruwet dan semakin rumit. Ini kata teman saya yang pengusaha besar. Dia tidak pernah ribet. Dia tidak pernah ribet untuk menghitung sesuatu hal. Karena apa? Dia lebih percaya kepada intuisi. Kalau orang memiliki intuisi, maka dia akan menghitung dengan menggunakan intuisinya. Dan perhitungan berdasarkan intuisi itu berbeda dengan perhitungan yang didapat dari bangku sekolah. 1 tambah 1 di bangku sekolah mengatakan 2. Tapi bagi teman saya 1 tambah 1 bisa menjadi tak terhingga. Mengapa bisa begitu? Bisa ketika kita melakukan 1 tambah 1 perhitungan perdagangan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan 1 persatu itu bersama dengan Tuhan, maka bukan bisa menjadi 2, tapi bisa menjadi 4, bisa menjadi 6, bisa menjadi 8, dan bisa menjadi lebih. Karena tidak ada perdagangan yang merugi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan. Dan intuisi yang cepat itu berpengaruh terhadap keberhasilan kita melakukan 1 tambah 1 perhitungan perdagangan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan 1 persatu itu bersama dengan Tuhan, maka bukan bisa menjadi 2, tapi bisa menjadi 4, bisa menjadi 6, bisa menjadi 8, dan bisa menjadi lebih. Karena tidak ada perdagangan yang merugi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan. Dan intuisi yang cepat itu berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha. Jangan lama-lama dalam mengambil keputusan. Tapi kalau terlalu cepat tapi ngawur, ya bubar. Nah, bagaimana caranya supaya tidak cepat tapi ngawur? Ada 3 aspek. 1 pengalaman, 1 pendidikan. Pendidikan tetap perlu. Yang kedua pengalaman. Yang ketiga ketuhanan. Pendidikan, pengalaman, dan Tuhan itu sangat berpengaruh dalam membangun sebuah intuisi. Orang pintar dengan hitungannya belum tentu bisa mengalahkan orang yang biasa-biasa saja tetapi memiliki intuisi yang bersambung dengan Tuhan. Dan ini sudah terbukti banyak. Banyak orang yang biasa-biasa saja tapi dalam bisnis, dalam usaha, dalam pengembangan apapun itu berhasil atau berkembang. Karena apa? Karena dia mengambil keputusan buah usaha. Jangan lama-lama dalam mengambil keputusan. Tapi kalau terlalu cepat tapi ngawur, ya bubar. Nah, bagaimana caranya supaya tidak cepat tapi ngawur? Ada 3 aspek. 1 pengalaman, 1 pendidikan. Pendidikan tetap perlu. Yang kedua pengalaman. Yang ketiga ketuhanan. Pendidikan, pengalaman, dan Tuhan itu sangat berpengaruh dalam membangun sebuah intuisi. Orang pintar dengan hitungannya belum tentu bisa mengalahkan orang yang biasa-biasa saja tetapi memiliki intuisi yang bersambung dengan Tuhan.
Dan ini sudah terbukti banyak. Banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi dalam bisnis, dalam usaha, dalam pengembangan apapun itu berhasil atau berkembang. Karena apa? Karena dia mengambil keputusan dengan cepat dan melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan yang diambilnya. Jadi mungkin ini sharing sederhana dari Dr. GJ pada hari ini, bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin, yang kebetulan saya juga mendapatkan dari salah seorang teman saya yang sudah menjadi pengusaha yang sukses, dan dia tidak tamat SD. Jika kita tidak berhasil menempuh jenjang pendidikan tersebut, jangan berkecil hati. Kalau sekolahnya dulu jelek, nilainya paling belakang, tidak lulus, tidak berhasil, jangan pernah merasa kecil, tapi tetap terus berusaha. Dan usaha yang terbaik dari seorang yang tidak pernah mengikuti bangku sekolah adalah mendengar. Teman saya mengatakan kepada saya memang tidak punya bangku sekolahan, tapi kalau saya ada rapat, saya mesti mengundang doktor, insinyur, profesor, mungkin jenderal-jenderal, mungkin saya ikutkan dalam rapat yang ada pada saya. Dan saya membangun lobbying dengan mereka, saya membangun network dengan mereka, duduk dengan mereka, ngomong dengan mereka, dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Ada kalanya kita perlu diam, mendengarkan, dan mengambil ilmu. Dan pelajaran melalui pengalaman dengan persahabatan atau persaudaraan, ternyata itu memberikan keberkahan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Salam semangat Dr. GJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.